Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ngadri SPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Belik, yang saya hormati Ibu Puri Listiani SH selaku mentor, serta yang saya hormati pula rekan-rekan peserta orientasi P3K tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fajar Novitasari dari Unit Kerja atau Instansi SMP Negeri 1 Belik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Pada laporan hasil orientasi ini, yang akan saya paparkan adalah pada bab 4, yaitu rencana hasil kerja P3K. Di mana rencana hasil kerja P3K di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rencana hasil kerja tahunan, yang kedua adalah rencana kerja menengah tahun pertama, dan yang ketiga adalah rencana kerja menengah tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Untuk yang pertama, rencana hasil kerja tahunan, di sini rencana hasil kerja tahunan maupun rencana hasil kerja menengah akan disesuaikan dengan tujuan instansi atau unit kerja, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang berbudaya dan peduli lingkungan. Kemudian, rencana kerja tersebut juga disesuaikan dengan rencana hasil kerja pimpinan, di mana ada 2. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar, dan yang kedua adalah terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, dan tugas pokok jabatan kepala sekolah. Selanjutnya akan saya jelaskan rencana hasil kerja tahunan. Rencana hasil kerja tahunan di sini adalah rencana kerja yang dilaksanakan oleh kita sebagai seorang guru setiap tahunnya, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang guru pada jabatan fungsional guru. Yang pertama adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang inovatif. Yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan asesmen diagnostik. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Dan yang kelima adalah melakukan remedial dan pengayaan. Dari kelima kegiatan tersebut, tentu saja akan kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Selanjutnya, akan saya paparkan rencana kerja menengah tahun pertama. Untuk rencana kerja menengah tahun pertama, kegiatan yang akan dilakukan adalah membuat handout matematika berdasarkan kurikulum Merdeka dengan penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, membuat analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Output yang diharapkan pada tahapan ini adalah hasil angket yang dibagikan kepada peserta didik yang memuat informasi tentang gaya belajar, minat belajar, serta kebutuhan belajar siswa. Output yang kedua adalah hasil observasi sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang pembelajaran kontekstual, di mana untuk tahapan yang pertama ini menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, untuk tahapan kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada 2 output yang diharapkan. Yang pertama adalah daftar dimensi profil pelajar Pancasila yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah draft pembagian dimensi profil pelajar Pancasila yang tepat digunakan dalam setiap materi pembelajaran. Dengan penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif, yaitu dengan beradaptasi terhadap dinamika perubahan kurikulum Merdeka yang berfokus pada penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang ketiga adalah menyesuaikan isi handout dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan hasil kegiatan yang diharapkan adalah draft model pembelajaran setiap materi yang telah disesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasila, hasil analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik, serta satuan pendidikan. Dengan penerapan nilai berakhlaknya adalah akuntabel, yaitu dengan menyusun handout sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan. Yang keempat,
Tahapan kegiatannya adalah penyusunan handout berdasarkan komponen yang sudah tersedia. Dengan outputnya adalah handout mata pelajaran matematika yang berisi materi yang telah disesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasila, hasil analisis kondisi, dan kebutuhan peserta didik, serta satuan pendidikan. Dengan penerapan nilai berakhlaknya adalah kompeten, yaitu dengan menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yang bertujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Tahapan yang kelima adalah validasi handout kepada rekan guru. Dengan hasil atau output yang diharapkan adalah hasil validasi dari beberapa rekan guru, terutama tentang kekurangan pada handout. Di sini, penerapan nilai-nilai berakhlaknya adalah berkompeten, yaitu dengan bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja dan atasan. Selanjutnya, tahap kegiatan yang keenam adalah tindak lanjut hasil validasi. Dengan outputnya berupa handout yang sudah direvisi berdasarkan hasil validasi dari rekan guru dan atasan. Di sini, penerapan nilai-nilai berakhlaknya adalah kolaboratif, yaitu menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan dengan melakukan perbaikan handout sesuai dengan hasil validasi dari rekan guru dan atasan. Dan tahapan kegiatan terakhir pada tahun pertama yaitu publikasi handout matematika dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada 3 output atau hasil kegiatan dan tahapan yang diharapkan. Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran menggunakan handout matematika yang telah disusun. Yang kedua adalah hasil observasi peserta didik terhadap efektivitas penggunaan handout. Dan yang ketiga adalah hasil angket tingkat kepuasan peserta didik dalam penggunaan handout matematika tersebut. Dengan penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif. Adaptif di sini artinya membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten, yaitu dengan mempublikasikan handout kepada peserta didik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Kemudian setelah dipublikasikan, maka akan diadakan kegiatan tindak lanjut hasil publikasi dengan tujuan hasil outputnya adalah hasil refleksi kekurangan dan kelebihan handout berdasarkan hasil observasi, serta adanya perbaikan handout berdasarkan hasil refleksi tersebut. Selanjutnya, rencana kerja menengah tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Untuk tahun kontrak kedua, kegiatan yang akan saya rencanakan adalah membuat channel YouTube Matematika yang berisi video pembelajaran matematika berdasarkan handout yang telah dibuat di tahun pertama dan dipublikasikan kepada peserta didik. Dengan output atau hasil kegiatan yang diharapkan adalah menciptakan channel YouTube yang berisi video pembelajaran matematika yang dapat diakses oleh semua peserta didik untuk menambah pemahaman peserta didik terhadap materi matematika. Dengan penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai sumber belajar siswa. Untuk tahun kontrak ketiga, kegiatan yang direncanakan adalah melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK tentang efektivitas media pembelajaran handout dan video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pelajaran matematika. Di sini, handout dan video pembelajaran yang akan digunakan adalah handout dan video pembelajaran yang telah dibuat di tahun pertama dan tahun kedua. Untuk outputnya yang diharapkan adalah hasil penelitian tindakan kelas dalam menentukan media mana yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Dengan penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif, yaitu melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui media pembelajaran mana yang lebih efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Di tahun keempat, kegiatannya adalah tindak lanjut hasil PTK. Jadi di tahun keempat, hasil PTK yang sudah dibuat dan sudah mendapatkan hasil akan ditindaklanjuti. Untuk output yang diharapkan, mengembangkan media pembelajaran yang efektif berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas. Jadi jika hasilnya yang lebih efektif adalah handout, maka yang akan dikembangkan adalah handout. Sedangkan jika yang efektif adalah video pembelajaran, maka yang akan dikembangkan lebih lanjut adalah video pembelajaran. Dengan nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, yaitu dengan segera melakukan tindak lanjut atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
Dan untuk tahun kontrak kelima, kegiatan yang dilakukan adalah membuat dan mempublikasikan artikel jurnal yang dibuat berdasarkan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan di tahun ketiga dan di tahun keempat. Output atau hasil kegiatan yang diharapkan adalah artikel jurnal hasil penelitian tindakan kelas yang dipublikasikan di jurnal nasional. Untuk penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif, yaitu menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani, yaitu dengan berani mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal kepada masyarakat secara nasional. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kepada Bu Puri selaku mentor, mohon saran dan masukannya untuk laporan yang telah saya buat. Untuk pembelajaran ini menggunakan hands-on apakah sudah dilaksanakan di SMP 1? Kalau selama ini pembelajarannya kan masih menggunakan buku kurikulum Merdeka. Sedangkan di buku kurikulum Merdeka itu materi yang disajikan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang sudah disusun oleh sekolah. Jadi terkadang pada saat pembelajaran itu guru kesulitan menyesuaikan. Jadi dengan penggunaan handout diharapkan materinya itu bisa sesuai dengan apa yang direncanakan guru sehingga bisa lebih efektif untuk pemahaman siswa. Seperti itu. Terus bagaimana caranya, cara mudah saja untuk anak itu minat belajar matematika? Untuk meningkatkan minat siswa, tadi langkah yang pertama saya akan coba menggunakan handout, di mana handoutnya itu tidak berisi full materi. Kalau berisi full materi, tentu saja siswa akan merasa bosan karena hanya berisi tulisan. Nah, handout di sini yang akan disusun itu berisi materi yang disertai dengan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Bisa disertai gambar atau warna-warna yang bisa menggugah siswa untuk membaca handout tersebut. Jika masih kurang, untuk selanjutnya dibuat video pembelajaran di mana untuk jenis siswa dengan gaya belajar audiovisual nanti bisa lebih memahami materi dalam bentuk video dan bisa diakses di luar pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih kepada atas jawabannya. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.